Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian masih bersama kitab yang fenomenal, kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih dalam bab fadlu zuhdi fid dunya, keutamaan hidup zuhud di dunia, wal hathu ala taqallul minha, anjuran untuk menjernihkan dunia, wa fadlul faqri, dan keutamaan kefakiran. Kita masuk ke hadis yang ke-18 atau hadis nomor 475. Wa an Amr ibn al-Harith akhi Juwairah atau akhi Juwairiyah bintil Harith ummil mu'minin qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi dinaran wala dirhama wala 'abdan wala amah wala syai'an illa baghlatahu al-bayda allati kana yarkabuha wa silahahu wa ardan ja'alaha libni sabil sadaqatan, rawahul Bukhari. Dari seorang sahabat yang mulia, Amr bin Harith, saudara dari Juwairiyah Ummul Mukminin, ia bercerita bahwasanya tidaklah Rasulullah SAW meninggalkan ketika wafatnya 1 dinar pun. Nabi SAW ketika wafat tidak meninggalkan dinar wala dirham, demikian juga dirham dari perak, wala abdan wala amah, demikian juga beliau tidak meninggalkan budak, wala syai'an, atau harta apapun yang berharga, illa baglatahul bayda, kecuali hewan baglah. Baglah ini adalah hewan perkawinan antara kuda dengan keledai yang warnanya putih, yang biasa beliau kendarai. Ini yang pertama. Wasilahahu, kemudian yang kedua, senjata beliau yang dipergunakan untuk jihad. Wa ardan ja'alaha libni sabil sadaqah. Kemudian yang ketiga, tanah yang beliau sudah peruntukan manfaatnya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang terputus di jalanan sebagai sedekah. Ini hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW merupakan pribadi yang tidak suka menumpuk-numpuk harta. Padahal harta yang datang kepada beliau banyak, ya, dari jihad maupun dari hal lainnya. Bahkan disebutkan Nabi itu pernah punya harta 100 ekor unta. 1 ekor unta sekitar 8.000 sampai 20.000 real. Ya, dikalikan rupiah, dikalikan 1.000, itu disembelih sekaligus di 1 kali kurban. 36 beliau sembelih sendiri, sisanya oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau hartanya banyak namun mudah lepas.
Kenapa? Li'annahu yuridu jam'al akhirah. Karena beliau itu ingin mengumpulkan akhirat, bukan mengumpulkan dunia. Dan kalau seandainya beliau ditakdirkan di akhir hayatnya meninggalkan harta, hartanya tidak akan diwariskan oleh anak-anaknya. Nabi SAW mengatakan, Inna ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi tidak mewariskan. Apa yang kita tinggalkan itu sedekah. Ya. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana sederhananya Nabi SAW. Beliau kendaraannya hanya baglah. Ini kendaraan yang mirip dengan keledai. Ya, lebih kecil dari kuda. Tapi itulah kendaraan Nabi SAW yang beliau pergunakan untuk jihad, untuk kehidupan sehari-harinya. Yang mana baglah ini dihadiahkan oleh Muqawqas, Raja Mesir, kepada Nabi SAW bersama dengan Maria Al-Qibtiyah, budak Ummu Ibrahim. Ya. Yang mana anak Nabi SAW ada berapa? 7 ya. 6 dari Khadijah. Siapa saja? Ya, Al-Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, kemudian yang terakhir Abdullah. Nah, ini dari budak beliau melahirkan Ibrahim. Itu dihadiahkan oleh Muqawqas. Demikian juga harta yang beliau tinggalkan ketika itu adalah hanya sebilah pedang, baju besi, ya, peralatan untuk berperang saja. Demikian juga tanah yang itu pun sudah beliau hadiahkan kepada kaum fakir miskin. Yang mana tanah ini beliau ambil ketika peristiwa perang Bani Nadir. Ketika perang Bani Nadir, ya, ketika orang-orang Yahudi merencanakan pembunuhan kepada Nabi SAW, dan salah seorang di antara mereka sudah berusaha untuk membawa batu yang besar untuk dilemparkan kepada Nabi SAW, namun Jibril menyampaikan hal ini, kemudian Nabi SAW segera pulang. Kemudian ketika itu beliau memerintahkan para sahabat untuk menyerang kaum Bani Nadir ini. Ya. Maka lihat bagaimana Nabi SAW bersikap kepada dunia. Dan ini pun contohnya ada di masa sekarang. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau adalah orang yang kedermawanannya melebihi hartanya. Disebutkan bahwasanya ketika beliau meninggal itu punya hutang sekitar 6 juta rial. Ya, dana yang sangat besar. Padahal gaji beliau itu setara menteri kurang lebih 40.000 rial. Ya, dan sebabnya banyak. Di antara kasusnya misalkan seperti yang diceritakan oleh Syekh Ali Ash-Shibl, salah seorang murid beliau, bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz punya 2 jalur telepon. Ada jalur internasional, ada jalur domestik. Di salah satu bulan tagihan telepon beliau sampai 75.000 real, 325 juta. Subhanallah. Maka dicari sebabnya, ternyata jalur internasional yang bikin besar. Sehingga Syekh Muhammad Musa, ya, beliau menyampaikan bahwasanya salah seorang kerabatnya yang biasa mengurusi urusan rumah beliau menyampaikan kepada Syekh, wahai Syekh, gimana kalau kita putus saja jalur internasional ini? Ya. Maka apa jawaban Syekh? Jangan. Biarkan mereka menelpon keluarga mereka. Ya. Siapa yang dimaksud mereka di sini adalah para dai dan murid-murid beliau yang suka nginep di rumah beliau. Terkadang datang dai dari Afrika, Asia, India,
Kemudian nginep di rumah Syekh bin Baz. Ketika nginep, mereka nelpon ke rumahnya, jalur internasional. Ya, ketika nelpon, kadang orang kangen, akhirnya ngobrol panjang lebar. Namun subhanallah, kata Syekh bin Baz, nggak usah. Ya, berita ini sampai kepada Malik Salman. Kemudian Malik Salman disampaikan juga kepada Malik Faisal, yang mana Malik Salman ketika itu gubernur Riyadh, dan ini disampaikan kepada Malik Faisal atau Malik Fahad. Maka turun berapa lama keputusan bahwasanya semua jalur telepon yang ada di rumah Syekh bin Baz akan dibayar oleh kerajaan. Ya, ini baru satu kasus, belum lagi kasus-kasus yang lain yang diceritakan. Di antaranya juga beliau suatu ketika pernah berkumpul dengan pembesar-pembesar Jamiah Islamiyah, diperintahkan oleh raja untuk berkumpul dalam rangka untuk membicarakan pengembalian keluarga mahasiswa yang datang tanpa persetujuan kampus. Ya, terkadang ada sebagian keluarga itu datang hanya dengan visa ziarah, kemudian diam, nggak mau pulang. Maka raja memerintahkan supaya dikembalikan. Ketika itu Syekh bin Baz mengumpulkan para petinggi kampus Universitas Islam Madinah, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdullah At-Turki, Abdul Muhsin At-Turki dan yang lainnya. Maka di awal rapat beliau meyakinkan kepada yang hadir supaya mengikuti saran beliau supaya keluarga mahasiswa ini nggak usah dikembalikan. Namun majelis tidak setuju. Terus musyawarah bergulir sampai waktu zuhur. Ini kata Syekh bin Baz, kita sekarang sholat dulu, habis zuhur kita lanjutkan. Setelah zuhur, beliau melirik kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang ketika itu sebagai wakil beliau, wakil rektor, dan Syekh bin Baz ketika itu posisinya sebagai pengganti pimpinan rapat yang harusnya dipimpin oleh Raja Malik Fahad. Maka beliau berkata kepada Syekh Al-Abbad, kenapa kok kalian semangat sekali mengembalikan keluarga mahasiswa? Syekh Al-Abbad mengatakan, kita nggak ada dana untuk kebutuhan mereka. Dan kita khawatir mereka nanti bekerja dengan pekerjaan yang membuat kegiatan belajar mereka semakin tidak fokus, atau mereka harus minta kepada manusia. Kemudian kata Syekh bin Baz, berapa kebutuhan 3 juta real? Apa kata beliau? Saya akan menanggungnya. Sambil menepukkan dada, beliau katakan, saya akan menanggungnya. Ini baru sebagian kecil kasus saja. Sehingga tidak heran ketika beliau wafat, punya hutang sampai 6 juta real. Ini yang disebutkan oleh sebagian. Oleh karenanya, ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia, sebagaimana kata Nabi SAW, mali walid dunya, apalah urusan saya dengan dunia, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Tidaklah kebutuhan saya kepada dunia melainkan seperti orang yang bersafar kemudian dia berteduh di bawah pohon dan dia tinggalkan pohon tersebut. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.